Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus. Sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 dan 12. Yang pertama, Nur Aida Fitria, yang kedua, Aldi Wirayuda, yang ketiga, Agustina Ambarwati, dan yang keempat, Rosi Alfaida. Subtopik pada materi ini adalah aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan di lingkungan kampus. Dengan materi pokok, makna Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, penerapan nilai Pancasila di lingkungan kampus, cara mengaktualisasikan Pancasila di lingkungan kampus, pengaktualisasian Pancasila sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus pada masa kini, dan contoh pengaktualisasian Pancasila di lingkungan kampus. Materi yang pertama yaitu makna Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Makna Pancasila terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bahwa bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki martabat yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Maksudnya adalah persatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud adalah sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam kekuasaan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 2. Penerapan Pancasila di lingkungan kampus. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi peraturan perundangan, melainkan juga sumber moralitas terutama dalam hubungannya sesama mahasiswa di lingkungan kampus. Oleh karena itu, sikap mahasiswa seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam lingkungan kampus. Asas kemanusiaan seharusnya merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan pembelajaran di kampus. Tujuan pendidikan Pancasila di lingkungan kampus adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. 2. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter nilai-nilai Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. 3. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. 4. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi. 5. Membentuk sikap moral mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. 3. Mengaktualisasikan Pancasila di lingkungan kampus. Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan di lingkungan kampus akan terlaksana dengan baik jika semua komponen di kampus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatannya. Kampus menyelenggarakan kegiatan yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yang kegiatannya terdiri dari yang pertama pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional. Yang kedua, penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru. Dan yang ketiga,
Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan iptek dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Yang keempat, pengaktualisasian Pancasila sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus. Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di lingkungan kampus. Permasalahan utama dalam aktualisasi Pancasila ialah bagaimana wujud realisasi nilai-nilai Pancasila yang universal ke dalam norma yang terkait langsung dengan nilai Pancasila dalam menyelenggarakan kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara. Sedangkan aktualisasi subjektif yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. 5. Contoh pengaktualisasian Pancasila di lingkungan kampus. Contoh pengaktualisasian Pancasila di lingkungan kampus ada dua, yaitu yang pertama, kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum dan HAM. Yang kedua, pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum dan HAM. Kampus diharapkan menjadi kekuatan moral dalam mengembangkan penegakan Pancasila, sebab kampus adalah tempat orang-orang cerdas mengembangkan ilmu. Sementara hukum adalah aturan yang disepakati oleh semua orang agar terjadi keteraturan hidup. HAM adalah hak-hak bawah kodrat yang dimiliki semua orang pada segala zaman. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dilakukan dengan visi untuk menciptakan mahasiswa Indonesia yang cerdas dan kooperatif. Dalam pengembangan kemahasiswaan, Pancasila harus selalu disertakan sebagai dasar bagi setiap kegiatannya. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain yang pertama, kebebasan mimbar akademik di kampus dapat menjadi tempat pengembangan tradisi Pancasila. Yang kedua, otonomi keilmuan harus berjalan dalam koridor nilai yang telah tercakup dalam 5 sila Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek mahasiswa. Yang keempat, kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum dan HAM. Yang kelima, pengembangan kemahasiswaan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.